Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Manba'u Ushulil Hikmah tentang asma barhatiyah, yakni asma yang ke-10. Asma yang ke-10 ini kalau kita sebut dia khutirin. Jadi ya, seperti ini tulisannya. Bisa ya, bisa diambil. Nah, wazan pada bahasa Arab dia mengambil daripada wazan fau'ilin. Ya, wazan fau'ilin. Dan maknanya di dalam bahasa Arab artinya ya gawiyu. Ada juga yang mengartikan ya matin. Ada juga yang mengartikan ya alim. Ada juga yang mengartikan ya hakim. Dan daripada fadilahnya adalah siapa yang menuliskannya pada kertas yang putih polos tanpa garis bersama surat At-Tariq hurufan mutafarriqatan wa 'allaqaha ala saghiri umina minal jinni. Dia tulis bersama. Jadi khutirin yang ini ditulis bersama surat At-Tariq tetapi hurufnya terpisah-pisah. Jadi surah At-Tariqnya hurufnya terpisah-pisah. Repot memang, tetapi inilah dia punya mujahadahnya. Maka digantungkan di leher anak kecil yang biasanya selalu kena ain atau kena, orang Gorontalo bilang langgu, maka insya Allah diberi rasa aman daripada gangguan jin. Di sini juga disebut wakarinah wan nazrah, juga gangguan daripada korin dan penglihatan atau ainnya manusia maupun makhluk halus lainnya. Wa man talahu kulla yaumin 70 marrah razaqahullahul haibata wa hifza jami'a ma sami'ihi wa tafajjaratil hikmah min kalbihi. Dan siapa yang membaca setiap harinya 70 kali, maka Allah berikan dia haibah, kewibawaan, ya. Orang melihatnya merasa takut, rasa punya karisma yang besar. Dan juga diberikan kemampuan menjaga atau menghafal apa semua yang didengarnya, dan keluar dari kalbunya apa-apa yang keluar dari hatinya, yang dia ucapkan dari lisannya, kata-kata hikmah. Ini apabila dia membaca 70 kali pada setiap hari. Khutirin setiap hari 70 kali, maka insya Allah Allah berikan dia haibah, dan apa yang dia dengar gampang dia hafal, dan akan keluar dari dalam hatinya itu kalam-kalam hikmah. Waman nakasha bazzalin tarkabin barhashin galmashin khutirin. Siapa yang menuliskan, nakasha ini menggariskan, tapi bukan tulis biasa. Biasanya nulisnya pakai apa ya, besi, ya. Nakasha ini menggaris, tapi berarti maksudnya itu kalau kataba artinya menulis, tapi kalau nakasha di sini berarti yang diinginkan adalah tempat yang keras dan dituliskan dengan ujung besi yang bisa menggores daripada benda padat tersebut. Yang dituliskan apa?
mazzalin, bazzalin, tarqabin, barhashin, galmashin, khutirin, ala khatimi hadidin, pada cincin emas. Wa yaumuhu takhtimu bihi ahadun mimma yu'ani rama au darbi bisayf a'tahu Allah ta'ala quwwata fima yu'anihi wa faqa ala pada ini. Jadi dituliskan pada waktu itu ketika dia butuh, fi saati di saati wa yaumi, pada hari itu, fida, dan dia pakai cincin, wa takhtimu bihi, dan dia wa takhtimu bihi ahadun, dan dia ini dia pakai cincinnya ketika dia mau ikut sesuatu seperti berperang atau memukul, maka Allah berikan dia kekuatan sebagaimana yang dia inginkan untuk menjadi penolong daripada wafak tersebut atau nakas tersebut. Wa man katabaha fi ina'i tahir wa mahaha bima'i tahir wa sakahu, dalam sekali tidak boleh itu ya. Wasakahu dabatul maglulah buriat fil hal. Jadi siapa yang menuliskannya ini khutirin pada piring ya, atau bejana yang bersih, dan dia hapus dengan air yang bersih, diberi minum kepada orang yang kena bisa ya, maka akan hilang pada saat itu juga khutirin. Wa man katabaha ala jildi dhi'bi, dan siapa yang menuliskan khutirin pada kulit daripada serigala. Madbuk wa dafanahu tahta utbati dari au madinatin lam yadkhul min dzalikal bab kalbun madamal jildu madfunan. Jadi dia tuliskan khutirin tersebut pada kulit serigala, dan dia tanam atau dia kuburkan di bawah tangga atau di tengah-tengah daerah kota, maka daerah tersebut tidak akan dimasuki oleh anjing selama itu kulit serigala ditanam di tempat tersebut. Wa man talaha ala tuffahi sab'a marrat bi ismi man arad wa ahda dzalika tuffah ilal matlub rasakhat mahabbatuhu fi qalbihi wa talaba ridahu ala dawam. Ini gagah ini untuk mahabbah ini. Siapa yang membacanya at-tufahi sab'a marrat, pada apel 7 kali, dengan nama, ditambahi nama orang yang dia inginkan, kemudian apelnya diberikan kepada orang yang dia inginkan, maka insya Allah akan tertanam rasa cinta pada hati orang tersebut, dan orang wa talaba ridahu ala dawam, dan yang dia targetkan itu meminta keridaannya selamanya, maksudnya tunduk patuh. Itu saja bagus dari kalimat itu. Lanjut ini. Wa idza katabaha Malik ala sahifati dhahbi khalis wa hamalaha ma'ahu kana muhaban fi a'yuni jundihi. Apabila seseorang, ini biasanya di sini kan masih, karena yang susun kitab ini masih zaman kerajaan lampau, maka di situ dia pakai kata malik atau raja. Apabila seorang raja, sekarang kan tidak ada raja, maka apabila seorang pemimpin menuliskan matotono tete hilang
Waalaikumsalam, Fadl. Mari, Pada lembaran, silakan masuk. Pada lembaran emas atau lempeng emas yang murni. Jadi emasnya 24 karat murni. Dia tulis dan dia bawa bersamanya, maka raja atau pemimpin tersebut punya kewibawaan besar di hadapan para pasukannya. Wa man nakasha mazzalin tarkabin barhashin galmashin khutirin ala tabi rasas aswad. Siapa yang menuliskan yang tadi saya ucapkan tadi pada tabi pinggan ya, seperti piring tapi lebih ada sedikit besar ya, yang terbuat daripada rasas aswad, tembaga hitam ya, awal sa'atin min yaumis sabti, pada saat pertama pada hari Sabtu. Kalau di dalam tanjim atau di dalam ilmu perbintangan, saat pertama itu bukan jam 1, tetapi ketika awal terbit matahari itu disebut dengan saatul awal atau saatul ula. Kapan itu? Tepat umpama kita perkirakan matahari terbit jam 5.05 terbitnya matahari, atau jam 5.00 atau jam 5.40, maka hitung 60 menit kemudian itu disebut dengan saatul ula atau saat pertama dari hitungan falakiyah. Jangan baspekol, banyak saya dapat dengar orang-orang baspekol dengan cara begitu. Ma'a qaulihi ta'ala wa inna ala dhihabin bihi laqadirun, ya gitu ya. Wa bakhirhu bi karanful wa dallahu fi bi'ri muhit bakhit sarrafa aswad ghar ma'uha biidnillahi ta'ala. Jadi dia tuliskan yang tadi itu dari mazzalin tarkabin barhashin galmashin khutirin pada tembaga hitam pada hari Sabtu jam awal bersama ayat wa inna ala dhihabin bihi lagadirun. Maka dia asapi juga dengan karanful, dia lemparkan di dalam sumur, maka sumur hilang dia punya wadallahu fi bi'ri bi khayti sufi aswad ghar ma'uha biidnillah. Subhanallah, so susah mata Maka dia gulung dengan itu yang tadi itu, dia gulung dengan benang yang hitam, benang wol hitam, dia masukkan ke dalam sumur tersebut, maka ghar ma'uha, menjadi banyak atau memuncul kamar semua dia punya air. Wah, susah kalau baca kalau buta-buta biji mata. Wa man kataba khutirin ma'a khutishin. Nah, tulis lagi khutishinnya gimana tadi? Siapa yang menuliskan khutirin dan khutishin? Nah, bisa dilihat ya. Fi kaffihi wa talahuma wa asyara bi yadihi ila ayyi aunin in qada ilaihi wa ata'ahu wa qada hajatahu. Dia tulis pada telapak tangannya khutirin sama khutishin ya, dan dia baca juga wa asyara bi yadihi ila ayyi aunin in qada ilaihi wa ata'ahu wa qada hajatahu. Jadi dia isyaratkan dengan tangannya ini kepada orang yang ia inginkan untuk diperintah, maka orang tersebut akan menunaikan apa yang dia mau. Inilah kelebihan daripada Asma Suryani. Mau tidak mendapat di internet ini susah. Asma yang ke-11 Kalnahudin. Bukannya ini penama ini agak beda-beda, susah-susah juga mau sebutin. Asma yang ke-11 Kalnahudin artinya di dalam bahasa Arab ya sami', ada juga yang mengartikan ya matin, ada juga yang mengartikan ya basir, ada yang mengartikan ya badi.
atau juga ya Mughni. Ada juga yang mengartikan ya Muhit. Dan daripada fadilahnya, siapa yang membacanya 20 kali dan dia membakar buhur, kasrul anbar, kulit daripada anbar. Anbar ini memang lumayan mahal harganya. Wajawi, dan juga kemenyan. Walubban, kemenyan Arab. Wa mai'atu sa'ilah, wa mai'atu sa'ilah, kulit damar atau damar, getah damar. Ala musab minal jin, daripada orang yang kesurupan jin. Au masru, sama tuh. Nataka ma'alihi bi'idnillahi ta'ala, akan bicara jin tersebut dengan izin Allah. Kalau dia masab, artinya jinnya diperintah oleh seseorang. Kalau dia masru, cuma ada lewat, tiba-tiba jinnya masuk. Inilah beda. Kalau masab, berarti ada yang perintah. Mau itu disihir kah, mau itu orang sengaja mediumisasi atau apa. Kalau dia masru, berarti cuma ada sementara lewat, tiba-tiba langsung kesurupan. Tetapi ada juga yang mengartikan masru itu adalah epilepsi atau mati-mati ayam. Tapi itu orang mati-mati ayam aku batar tidak mbak bicara, tak kancing semua. Berarti mati-mati ayam di situ mati-mati ayam loh jin. Maka yang kesurupan tadi akan langsung berbicara dengan izin Allah. Dia akan bicara siapa yang kasih masuk sama dia, atau jin apa yang masuk sama dia. Bahkan sampai jinnya akan ngaku siapa nama jinnya. Saya pernah ngobatin orang, bahkan jinnya itu kasih tahu namanya dan kirim salam sama saya. Perempuan, dia nama Santi. Ajib tuh nih Santi. Jin Bahlul, dia nama Santi. Ada saksi banyak yang lihat saksi banyak yang lihat. Fa idza lam yakhruj ariduhu qatilu li asma'ihi kulliha sab'a marat. Apabila ini yang kesurupan jinnya tidak mau keluar, maka bacakan 7 kali dengan asma itu, fa innahu yakhruju, maka dia akan keluar. Faktub lahu hijaban wa allakahu alaihi fa innahu la ya'udu ilaihi abadan. Maka tulis baginya itu hijab, maka dia ini jin tidak akan kembali selamanya. Hijabnya bagaimana? Tulis huruf nun 7 terbalik pada jidatnya. Ya. Jadi cara mengunci atau memenjarakan jin ini bagi orang-orang yang awam. Kalau orang-orang so hebat tidak perlu lagi seperti itu sebenarnya. Tetapi orang-orang awam mau ngobatin orang lain, maka huruf nun ini ditulis terbalik, inqalaba, terbalik. 7 nun di dia punya jidat. Tapi usahakan tulis dengan yang bisa menghapus, jangan tulis yang tidak terhapus. Ini orang maghrub. Dan jinnya tidak akan kembali selamanya. Asma yang ke-12, Barshanin, wazannya Rahmanin. Wazannya adalah Rahmanin. Dan pengertian Arabnya atau bahasa Arabnya diartikan ya Muhit, ada juga yang bilang ya Allah, ya Aziz. Mungkin terdapat pertanyaan begini, kok kenapa artinya agak beda-beda? Di satu ini itu artinya bisa beda-beda. Ya begitulah Asma Suryani, berbeda dengan bahasa Arab. Asma Suryani itu mampu menampung jutaan makna. Beda dengan bahasa Arab yang kadang jutaan maknanya. Memang dia mampu menampung bahkan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tetapi dia bedanya Arab ini sudah dibatasi pemaknaannya oleh kita sendiri, oleh manusia sendiri. Tetapi kalau bahasa Suryani, dia tidak dibatasi oleh manusia. Kenapa? Karena jin pun memakai bahasa Suryani. Bahkan ada riwayat malaikat itu memakai bahasa Suryani. Dan jauh sebelum Nabi Adam turun, para malaikat memakai bahasa Suryani. Apakah bahasa Suryani masih dipakai sampai sekarang? Masih dipakai. Siapa yang pakai bahasa Suryani? Bayi waktu kecil. Makanya bayinya teriak ue, ibunya sudah tahu, oh mau minta susu ini. Kenapa? Dia pakai bahasa perasaan. Dan para wali pun, kalau Rasulullah belum hadir di antara mereka, mereka memakai bahasa Suryani, tidak memakai bahasa Arab. Kalau Rasulullah sudah hadir, maka mereka memakai bahasa Arab.
Jadi para wali itu ngumpul di Mekah itu ketika Rasulullah belum hadir, mereka memakai bahasa Suryani. Tapi ketika Rasulullah sudah hadir, mereka menghormati Rasulullah memakai bahasa Arab. Sehingga jangan heran, bahasa Suryani kan ada kalam Suryani juga. Kenapa Habib Syekhan ya, Syekhan Al-Bahar, beliau kelihatan kalau nulis itu wafak itu cuma kayak tulang ikan, tak 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 tak. Itu bahasa Suryani yang dia dikalamkan, disebut dengan kalam ruhani. Sama saya ada kitabnya Aklam Ruhani. Lumayan itu. Kalau dari zaman lampau, dari zamannya Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Isa ada pola-pola tulisannya. Di saya ada kitabnya. Jadi bukan sekedar cuap-cuap ini. Dan daripada fadilah Barshanin yang saya sebutkan tadi, siapa yang menuliskannya pada cincin ma'a silmi Sulaiman, bersama dengan khotim Sulaiman, wa tawajjahu bihi al-hajah qudiyat bi'inillahi ta'ala. Jadi khotam Sulaiman itu bisa kita dapatkan di internet. Itu yang dituliskan syairnya oleh Imam Al-Ghazali, Sulasu asiyin suffifat ba'da khatamin wabil jaryataini tasyarrakat. Sulasu asiyin suffifat ba'da khatamin wa mimun tamisun abtarun summa thullamun. Itu ada, dan seterusnya. Itu khotam Sulaiman. Itu yang ada di pagarnya saya, itu khotam Sulaiman, tertulis itu. Jadi yang tertulis di pagar itulah khotam Sulaiman. Kalau mau pengen lihat di pagar itu sana tertulis. Jadi Barshanin dituliskan bersama khotam Sulaiman pada cincin. Saya sempat lihat cincinnya itu yang dijual di Banjar itu memakai khotam Sulaiman juga. Kemudian dia menghadap orang yang dia inginkan, insya Allah hajatnya bisa dikabulkan. Jadi kalau kita mau nagih utang pakai cincin kayak begitu, langsung ngadap sama itu orang, insya Allah hutang kita cepat dibayar, tetapi belum tentu semua. Waman arada al-istikhbar minal arwahi min ayyi syai'in falyaksur min dzikrihi kal nahudin barshanin wa huwa yabkhur bil luban wa yatlubul arwah fa innaha tahdiru ilaihi wa tukhatibuhu fi kulli ma yuridu. Jadi siapa yang menginginkan pengkabaran daripada ruh, memang so agak tinggi-tinggi ini bahasa ini. Kadang-kadang orang so tidak percaya ini, tapi sang ibu yang tertulis bagian tiali yang ia inginkan, maka perbanyak daripada berzikir kal nahudin barshanin, dan dia membakar buhur yang harum, maka dia mencari arwah yang ia inginkan atau ruh yang ia inginkan. Insya Allah ruh itu akan hadir dan berbicara langsung dengannya dan memberitahukan apa yang ia mau. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.